Mengatasi gangguan belajar. Perubahan dan kemampuan untuk berubah merupakan batasan dan makna yang terkandung dalam belajar. Disebabkan oleh berubahnya kemampuan sebagai dampak dari belajar, inilah maka manusia dapat berkembang lebih jauh daripada makhluk-makhluk lainnya, sehingga ia dapat terbebas dari kemandekan fungsinya sebagai khalifah di muka bumi. Untuk itu, dari berkembangnya kemampuan manusia melalui belajar, maka manusia secara bebas dapat bereksplorasi, memilih dan menetapkan keputusan-keputusan penting untuk kehidupannya. Kontribusi peran dari sebuah proses belajar inilah yang pada akhirnya menjadikan kegiatan belajar sebagai sebuah pijakan awal bagi setiap manusia untuk mencapai keberhasilan mereka dalam melakukan aktualisasi diri secara maksimal dalam dinamika kehidupan mereka. Melalui belajar, manusia menjadi tahu dari yang sebelumnya tidak tahu, dari yang sebelumnya lemah menjadi kuat, dan dari sebelumnya jahil menjadi alim. Dalam dinamika perilaku belajar, khususnya yang berkembang dalam kegiatan belajar dilakukan pendidikan formal, munculnya gangguan belajar merupakan fenomena yang tidak dapat diabaikan. Gangguan belajar atau sering disebut dengan learning disorder adalah suatu gangguan neurologis yang mempengaruhi kemampuan untuk menerima, memproses, menganalisis, atau menyimpan informasi. Nah, dengan gangguan belajar mungkin punya tingkat intelijensia yang sama atau bahkan lebih tinggi dibandingkan dengan teman sebayanya, tetapi sering berjuang untuk belajar tepat orang sekitar mereka. Masalah yang terkait dengan kesehatan mental dan gangguan belajar itu kesulitan dalam membaca, menulis, mengeja, mengingat, menahan suatu keterampilan motorik, dan masalah dalam matematika. Gangguan belajar adalah masalah yang dapat mempengaruhi kemampuan otak dalam menerima, memproses, menganalisis, dan menyimpan informasi. Pengertian yang diberikan oleh Badan Riset Nasional Penyandang Cacat Amerika Serikat bahwa gangguan belajar yang pada siswa biasanya dapat teridentifikasi dari menurunnya kinerja akademik atau rendah prestasi belajar yang dicapainya. Di sisi lain, gangguan belajar juga dapat dibuktikan dengan munculnya kelainan perilaku seperti kesukaan siswa untuk berulah di kelas dengan mengganggu temannya, berteriak-teriak, anarkis, serta berkelahi, suka kabur dari kelas atau sekolah, dan sering tidak masuk sekolah dengan berbagai alasan. Pemicu gangguan belajar dapat bersifat internal dari sisi siswa maupun eksternal dari sisi internal siswa. Gangguan belajar dapat disebabkan oleh beberapa hal, yakni kognitif, afektif, dan psikomotor. Di sisi lain, gangguan belajar dapat dipicu oleh faktor eksternal siswa yang meliputi lingkungan keluarga seperti ketidakharmonisan hubungan orang tua siswa atau rendahnya kehidupan ekonomi keluarga. Yang kedua, lingkungan masyarakat seperti siswa tinggal di perkampungan kumuh. Yang ketiga, lingkungan sekolah seperti buruknya kualitas fisik gedung sekolah di dekat pasar, bioskop, atau keterbatasan peralatan pendukung kegiatan belajar. Faktor-faktor di atas merupakan faktor pemicu gangguan secara umum, karena dalam fenomena gangguan belajar terdapat pula faktor pemicu yang bersifat khusus, yang jenis sindrom psikologis yang sebagaimana dijelaskan di atas berupa learning disability yang mengindikasikan adanya keabnormalan psikis dalam diri siswa. Dalam fenomena ini terjadi pada gangguan belajar yang dipicu oleh abnormalitas psikis. Ada beberapa bentuk karakteristis yang ada, yakni yang pertama, disleksia, yaitu adalah gangguan belajar yang mempengaruhi membaca dan atau kemampuan menulis. Inilah serta bahasa bebas di mana seorang memiliki kesulitan untuk memahami kata-kata tertulis. Yang kedua, diskalkulia, yaitu gangguan belajar yang mempengaruhi kemampuan matematika. Seseorang dengan diskalkulia sering mengalami kesulitan memecahkan masalah matematika dan menangkap konsep-konsep dasar aritmatika. Yang ketiga, disgrafis, yaitu adalah ketidakmampuan dalam menulis terlepas dari kemampuan untuk membaca. Orang dengan disgrafia sering berjuang dengan menulis bentuk surat atau tertulis dalam ruang yang didefinisikan. Yang keempat, gangguan pendengaran dan proses visual, yang mana gangguan belajar yang melibatkan gangguan sensorik. Meskipun anak tersebut mungkin dapat melihat dan atau mendengar secara normal, gangguan ini menentukan mereka dari apa yang mereka lihat dan dengar. Yang kelima, ketidakmampuan belajar nonverbal, yaitu gangguan belajar dalam masalah dengan visual, spasial, motorik, dan keterampilan organisasi. Umumnya mereka mengalami kesulitan dalam memahami komunikasi nonverbal dan interaksi yang dapat mengakibatkan masalah sosial. Yang keenam, gangguan bahasa spesifik, yaitu gangguan perkembangan yang mempengaruhi penguasaan bahasa dan penggunaan. Mensikapi beragam bentuk gangguan belajar yang sangat dimungkinkan terjadi pada peserta didik dalam proses pembelajaran yang membutuhkan penanganan yang serius. Sebab sekecil apapun bentuk gangguan belajar yang terjadi pada peserta didik akan menjadi hambatan tidak hanya pada pencapaian prestasi akademik peserta didik yang bersangkutan, namun juga akan menjadi penghambat dalam perjalanan peserta didik dan menyelesaikan semua tahapan dari semua rangkaian tugas perkembangannya.
Hal ini pada kenyataan sempat semua anak dengan learning disorder memiliki tingkat kecerdasan yang rendah. Bagi pelaku bagi orang tua maupun guru dapat mengamati bahwa anak sedang mengalami gangguan dalam hidup bisa dilihat dari waktu yang dibutuhkan dalam memahami suatu persoalan di buku. Untuk mengetahui seberapa besar kemampuan otak anak dalam mengalahkan kesulitan belajar bisa dilihat dari hasil tes IQ-nya. Ya, maka akan lebih baik jika mereka memperoleh pendidikan dalam layanan semacam resort room, di mana anak memperoleh layanan dengan tanpa dipisahkan kelompoknya dengan anak yang normal. Dalam realisasinya hanya perlu disediakan guru khusus yang menjadi pendamping khusus bagi anak-anak dengan kesulitan belajar.